Halo Cancer, jumpa lagi di Tilar Arkana bersama dengan saya Adi. Ya ini bacaan untuk Cancer, Rising, Sun, Moon, Venus sign ya. Eh, ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, mohon maaf ya teman-teman Cancer ya, terutama teman-teman water sign di sini ya, ada keterlambatan upload video karena adanya ya kesibukan dan intinya gangguan teknis ya di hari Senin kemarin. Jadi semua reading akan mundur 1 hari gitu ya. Oke, lalu kemudian happy birthday bagi teman-teman Cancer di sini ya. Kita memasuki Cancer season gitu ya, siapapun itu. Happy birthday, semoga panjang umur, semoga sehat selalu, semoga semakin sukses gitu ya, semoga semakin dilimpahi abundance bagi kalian semua gitu ya. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini 22 Juni sampai 28 Juni ya. Banyak planet yang masuk di konstelasi kalian ya. Salah beberapa di antaranya adalah Merkuri, lalu kemudian Matahari pun di Cancer, Cancer season ya, lalu Jupiter juga masih di Cancer gitu ya. Jadi kalian di sini seperti diperkuat ya oleh para planet gitu ya, khususnya Merkuri, Matahari dan Jupiter di sini ya. Jadi di sini dengan adanya Matahari, Merkuri dan Jupiter di sini ya ada sebuah komunikasi yang mengembang gitu ya. Ada sebuah komunikasi mengembang, komunikasi yang terkait diri kalian gitu ya. Karena Matahari Sun itu I am ya. Itu adalah terkait jati diri kalian gitu ya, yang semakin dimana kalian uh, intinya berada dimanapun ya, kalian akan merasa apa ya, merasa dikembangkan oleh semesta ya, semacam di dibikin lebih kuat gitu ya oleh semesta dengan adanya Jupiter di sini ya. Jupiter di sini adalah planet of expansion. Bisa jadi teman-teman Cancer di sini expanding ya, baik terkait usaha, terus keberlimpahan, cinta gitu ya, relationship, pekerjaan gitu ya, usaha itu akan mengembang gitu ya. Lalu kemudian ya di minggu ini intinya dengan adanya banyak pergerakan planet itu ya, intinya adalah kita diminta untuk istilahnya pause ya, istilahnya mengistirahatkan sebentar, berhenti sejenak gitu ya, untuk memperkuat sisi internal dari kehidupan kita ya teman-teman Cancer ya. Jadi di sini mumpung di sini ini adalah season kalian ya, jadi pergunakan ini untuk memperkuat sisi internal kalian, baik terkait keluarga kalian gitu ya, terkait apa yang kalian cintai gitu ya, orang-orang di sekitar kalian, siapapun itu, perkuat relasinya gitu ya. Dan di sini eh, bukan sebagai penghalang, bukan sebagai istilahnya membuat kita stagnan, tidak, tapi lebih pada semesta memberi kita seperti jeda istirahat gitu ya, karena di minggu yang akan datang pada tanggal 29 Juni itu nanti akan ada Merkuri retrograde, dan juga kebetulan di konstelasi kalian gitu ya, di sign kalian Merkuri retrograde di Cancer, di mana di sini Merkuri retrograde itu beberapa ditandai oleh para astrologer ya di luar sana, karena masalahnya ketika Merkuri retrograde itu banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan miskomunikasi, lalu kemudian error teknologi, lalu kembalinya orang dari masa lalu, memori-memori dari masa lalu kembali bermunculan gitu ya. Itu pesan yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi intinya banyak sekali hal-hal yang miss ketika Merkuri retrograde berlangsung. Tapi sebenarnya yang ditekankan oleh semesta di sini bukan pada mengkacaukan kita hanya untuk menghancurkan kita atau istilahnya menahan kita di sini ya, tapi lebih pada menunjukkan pada kita bagian-bagian mana saja yang masih perlu diperbaiki dan masih perlu untuk dikembangkan gitu ya. Jadi nanti silakan dicermati ya di minggu depan ya, ketika nanti akan ada Merkuri retrograde di situ ya. Lalu kemudian ya nanti di hari Minggu ya kita akan diberi kesempatan untuk kembali bangkit gitu ya.
dengan adanya Mars yang resmi masuk di konstelasi Gemini gitu ya, meninggalkan Taurus di situ ya, meninggalkan energi stabilitas, bergerak ke energi komunikasi gitu ya. Jadi setelah kita stabil, setelah kita healing, setelah kita pause sejenak, istirahat sejenak, kita seperti didorong oleh semesta untuk mengkomunikasikan atau meneriakkan gitu ya, meneriakkan apa yang menjadi passion kita gitu ya, dengan adanya Mars masuk di Gemini di sini ya. Itu oke, itu perkembangan planet di minggu ini ya teman-teman Cancer ya. Mari kita masuk ke energi Cancer di sini. Mohon bantuan semesta, vibes untuk teman-teman Cancer di minggu ini yang sedang berulang tahun ataupun yang masih ulang tahunnya masih nanti ya. Bagi Cancer yang dekan pertama atau 10 hari pertama di bulan di Cancer season, itu adalah orang-orang dengan dekan pertama ya. Congratulations, selamat ulang tahun gitu ya. Bagi kalian semua, semoga panjang umur, sukses selalu. Vibes untuk teman-teman Cancer di minggu ini. Oke, kalian mendapatkan storm warning. Ada apa ini ya teman-teman Cancer ya? Storm warning di saat kalian ulang tahun. Oke. Tidak perlu takut ya teman-teman ya, bisa jadi storm warning di sini adalah sesuatu yang clearing energi kalian. Jadi yaitu tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa tidak semua kekacauan yang diizinkan oleh semesta untuk terjadi itu adalah semata-mata untuk menghancurkan kita ya. Tapi bisa jadi kekacauan yang diizinkan oleh semesta itu kekacauan yang membersihkan ya, membersihkan apapun itu, halangan-halangan yang menghalangi kita nantinya ketika kita berjalan maju ke depan. Gitu ya. Di sini saya merasakan adanya energi The Tower, lalu kemudian Eight of Wands, gitu ya, The Moon, lalu kemudian The Fool, gitu ya, dengan adanya Storm Warning di sini ya. Lalu kemudian Knight of Swords, gitu ya, lalu kemudian ya Knight of Wands dengan adanya Storm Warning di sini ya. Hati-hati ya teman-teman Cancer ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut untuk situasi teman-teman Cancer di minggu ini dengan adanya energi atau vibes storm warning. Mohon bantuan semesta. Situasi yang menunjukkan teman-teman Cancer di minggu ini. Oke, terima kasih. Situasi Cancer untuk minggu ini, receive adanya proof atau show me. Jadi tampaknya di sini Cancer seperti dimintai bukti ya, dimintai bukti akan apapun itu gitu ya. Dan bukti ini datang dengan secara tiba-tiba dan ya kalian seperti tidak mempersiapkan sebelumnya ya, dengan adanya proof atau show me di sini dengan adanya resip-resipnya adalah bukti. Atau ada sebuah bukti yang muncul ke permukaan gitu ya, yang seharusnya kalian bersihkan, kalian bereskan gitu ya, kalian sembunyikan, tapi kemudian tiba-tiba tanpa sengaja kalian tidak cermat dan akhirnya ada sebuah bukti yang muncul gitu ya, yang ke permukaan gitu ya, dan itu mendatangkan sebuah storm warning, mendatangkan sebuah badai. Di sini saya kurang tahu nih badai terkait apa ya. Kita masuk lebih lanjut ke dalam tarot saja. Oke, mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Cancer di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Cancer, energi pertama kalian, Ten of Wands. Lalu kemudian Ace of Cups. Lalu kemudian The Hierophant, energi ketiga. Taurus energi, Ace of Cups di sini Cancer, Scorpio, Pisces energi. Oke, bottom of the deck, Ten of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck Ten of Cups di sini ya, ini adalah happy home, happy family energi ya. Bisa jadi di sini kaitannya dengan keluarga,
Dan kembali lagi ya, karena di minggu ini banyak sekali istilahnya planet-planet yang bersinggah di Cancer, akhirnya Cancer di sini adalah energi yang mengayomi keluarga, gitu ya, yang berfokus pada keluarga. Jadi intinya di sini kalian berfokus pada keluarga, berfokus pada anak-anak kalian, istri atau suami, gitu ya, mertua, orang tua, gitu ya. Itu dengan adanya Ten of Cup di sini atau cucu, cicit gitu ya. Itu. Jadi ini adalah happy home, happy family. Ini adalah kebahagiaan yang paling ultimate. Intinya dari Ten of Cup di sini adalah ya eh, pasangan ini itu dengan adanya realita yang ada di depannya ya, dengan adanya realita yang ada di depannya, ada sebuah rumah, lalu kemudian pekarangan dan kemudian ada sungainya di sini ya. Itu adalah realita yang harus dia hadapi gitu ya. Jadi intinya di sini teman-teman Cancer itu berusaha untuk bahagia gitu kan ya. Berusaha untuk bahagia dengan keadaan yang apa adanya gitu ya, dengan keadaan realitanya itu memang memang intinya tidak sesuai seperti yang diharapkan gitu ya, tapi di sini Cancer tetap berusaha untuk embody atau istilahnya mengadopsi energi Ten of Cups di sini ya. Ini adalah happy home, happy family energi ya. Itu kalian seperti berfokus pada keluarga di sini ya, di minggu ini ya. Oke, lalu kemudian energi pertama di masa lalu ada energi Ten of Wands. Ini adalah beban ya, beban yang terlalu berlebihan gitu ya. Intinya kalian di sini seperti menanggung sebuah tanggung jawab yang dimana itu membebani kalian, dan tidak semua tanggung jawab yang kalian bawa di sini itu adalah tanggung jawab kalian gitu ya. Bisa jadi itu adalah tanggung jawab limpahan dari orang lain atau limpahan dari orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Jadi nasihat di balik ten of one di sini ya, itu adalah kita diminta untuk meletakkan 10 batang ini lalu kemudian menganalisanya satu persatu. Ones mana atau istilahnya beban tanggung jawab mana yang bukan milik kita itu kita tinggalkan gitu ya. Kita hanya membawa beban yang milik kita saja, maka kita akan bisa lebih maju, lebih cepat gitu ya. Dan kembali lagi, karena saking beratnya bebannya ya, orang ini sampai tidak bisa melihat ke depan gitu ya. Jadi kalian di sini terlalu terbeban secara pikiran sampai akhirnya kalian tidak bisa melihat fokus ke depan gitu ya. Vision kalian di masa depan itu ada apa gitu ya. Bisa jadi juga Ten of One di sini adalah orang ini sedang membawa hasil panennya gitu ya, saking banyaknya itu dia sampai kesulitan untuk membawa gitu ya hasil panen tersebut. Tapi yang perlu diketahui orang ini adalah bahwa lumbung padinya itu sudah dekat teman-teman ya. Di sini ada sebuah rumah, lumbung padinya sudah dekat. Jadi ini teman-teman di sini juga diminta untuk keep going ya. Apapun beban yang dilimpahkan atau beban yang menjadi tanggung jawab kalian di sini, baik milik kalian ataupun orang lain, keep going gitu ya. Tetap jalan ke depan meskipun pelan, meskipun tertatih-tatih gitu ya. Kalian di sini di masa lalu tetap berusaha untuk maju ke depan gitu ya. Dan ini adalah effort yang luar biasa, usaha yang luar biasa dari kalian ya teman-teman Cancer ya. Oke. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi Ace of Cups ya. Ini adalah self love energi, atau ada seseorang yang memberikan rasa cintanya kepada kalian, atau kalian memberikan rasa cinta kepada seseorang di sini ya, dengan adanya Ace of Cups di sini ya. Bisa jadi juga Ace of Cups di sini adalah self love ya, dimana kalian memenuhi diri kalian dengan cinta sampai akhirnya cinta itu meluap keluar ya, dan akhirnya bisa dinikmati oleh keluarga atau orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi gitu ya, dengan adanya Ace of Cups di sini ya. Cancer, Scorpio, Pisces energi ini adalah energi kalian ya. Oke, lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi The Hierophant ya. Ini adalah Taurus energi ya, energi yang sangat stagnan gitu ya, energi yang tidak mau bergerak gitu ya. The Hierophant di sini adalah energi yang
Intinya dia selain tidak bergerak, dia adalah energi of teaching, gitu ya. Bisa jadi kalian di sini mengajarkan sesuatu di masa yang akan datang pada seseorang, gitu ya. Atau kalian di sini di masa yang akan datang kalian seperti tidak menghiraukan, gitu ya, apapun godaan yang diberikan kepada kalian, gini ya, dari orang lain, gitu ya. Kalian lebih memilih untuk stay, gitu ya, dengan pandangan kalian, dengan belief kalian, gitu ya, dengan adanya energi The Hierophant di sini. Bisa jadi The Hierophant di sini juga adalah marriage energi ya, energi pernikahan, di mana kalian kemarin kalian sebelumnya mendapatkan Ace of Cups, gitu ya, lalu kemudian di masa kini dan di masa yang akan datang kalian mendapatkan The Hierophant. Bisa jadi di sini adalah sebuah pembuktian ya, dengan adanya energi receive. Di sini ini adalah pembuktian cinta, di mana kalian di sini berusaha untuk apa ya, seperti melamar seseorang, gitu ya, dengan adanya energi The Hierophant. Di sini adalah energi komitmen, gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih lanjut. Kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk 3 energi ini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi lebih lanjut terkait 3 energi ini bagi teman-teman Cancer yang sedang berulang tahun di sini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk energi Ten of Wands, Ace of Cups, dan The Hierophant. Oke, Ten of Wands diklarifikasi dengan The Strength, Leo energi. Lalu kemudian The Magician, ya, Gemini Virgo energi. Lalu kemudian King of Cups, ya, Cancer, Scorpio, Pisces, ini energi kalian ya, King of Cups, ya. Oke, bottom of the deck, Eight of Pentacles. Ya, ini kaitannya dengan tanggung jawab ya teman-teman ya, tanggung jawab di masa lalu, gitu ya, dengan adanya bottom of the deck, Eight of Pentacles di sini ya. Itu kalian ini kaitannya dengan hardworking energi, gitu ya, hardworking energi, di mana kalian di sini ya, mungkin kalian di sini seorang koki ya, seorang koki atau seorang ahli laboratorium, gitu ya, yang mencampur-campurkan bahan, gitu ya. Jadi Eight of Pentacles di sini ya, kalian berusaha untuk apa ya, intinya menggabungkan banyak hal ya di masa lalu, gitu ya, kaitannya dengan pekerjaan. Bisa jadi kalian mencampur adukkan pekerjaan di masa lalu, gitu ya, dan kalian akhirnya menjadi terbeban dengan adanya Ten of Wands tersebut ya. Itu. Lalu kemudian diklarifikasi dengan The Strength, The Magician, dan King of Cups di sini ya. Jadi intinya The Strength di sini ya. Ya, lucunya di sini ada tornado lagi ya. Jadi intinya di sini kalian seperti di masa lalu itu sudah tahu bahwa ini intinya sangat membebani kalian, dan kalian merasa bahwa ya suatu saat ini akan mendatangkan sebuah masalah bagi kalian, gitu ya. Tapi kalian mendatangkan, intinya di sini kalian tetap berusaha untuk stay compose ya, dengan tetap tenang dengan adanya strength di sini ya. Kalian lebih menguatkan mental kalian di sini ya. Lalu kemudian dengan adanya The Magician ini adalah kartu terkait sumber daya ya. Jadi kalian memberdayakan semua hal yang kalian miliki, gitu ya, untuk istilahnya memperkuat hati kalian, gitu ya, dengan adanya King of Cups di sini. Orang yang tidak mudah digoyahkan mentalnya, gitu ya, King of Cups di sini ya. Jadi mau dibikin marah pun dia tetap tenang, mau dibikin tertawa pun dia juga tetap tenang, gitu ya. Jadi intinya King of Cups itu di sini tidak terpengaruh oleh energi lingkungan sekitar, gitu ya. Jadi kalian maju di sini di masa lalu, gitu ya, itu dengan tetap tenang, padahal ini cukup membebani kalian. Bukan cukup ya, tapi sangat membebani kalian, gitu ya. Itu.
di masa lalu ya. Jadi kalian seperti apa ya, energinya di sini seperti menguat-nguatkan gitu ya. Kalian menguat-nguatkan apapun itu effortnya di masa lalu gitu ya. Dengan adanya energi Ten of Wands di sini ya. Oke, sekarang kita klarifikasi lebih lanjut. Oh, maaf, salah kartu dengan ini. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Ace of Cups. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk Ace of Cups di sini. Oke, Ace of Cups di sini diklarifikasi dengan Ace of Swords. Nice. Aquarius, Libra, Gemini energi. Lalu kemudian Nine of Wands, Chiron ya, Wounded Healer atau Wounded Warrior. Lalu kemudian Wheel of Fortune gitu ya. Ini Sagittarius energi. Ada Sagittarius, Leo, Taurus, fixed sign ya. Wheel of Fortune. Bottom of the deck, Queen of Pentacles ya, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Ya, banyak sekali ya energi-energi fixed sign di sini ya, Taurus gitu ya. Lalu kemudian Sagittarius, Leo dengan adanya energi strength di sini ya. Jadi ini bisa jadi juga kaitannya dengan Jupiter Venus conjunction gitu ya, yang ada di Leo kemarin ya. Lalu kemudian adanya Mars di Taurus gitu ya. Itu. Jadi kalian di sini seperti intinya kalian mendapatkan sebuah kejelasan ya dengan Ace of Swords. Di sini ya, kejelasan di mana kalian tidak mau menyerah gitu ya dengan adanya Nine of Wands gitu ya, meskipun itu sudah menghancurkan kalian gitu ya. Intinya ini akan menyebabkan, dan ini kalian melakukannya agak sedikit gambling gitu ya. Jadi benar-benar kalian di sini energinya itu seperti tersudut gitu ya. Jadi di sini kalian seperti dihadapkan pada dua pilihan gitu ya. Kalian menghadapi musuh atau kalian lari ke belakang ke gua yang dimana kalian tidak pernah masuki gitu ya. Jadi kalian akhirnya memilih untuk masuk ke dalam gua tersebut atau ke dalam jalan tersebut yang sangat gelap tersebut ya. Kalian seperti gambling gitu ya dengan adanya energi Ace of Swords, Nine of Wands, dan Wheel of Fortune gitu ya. Ada sebuah realita yang dimana kalian akhirnya menyadari bahwa kalian tidak bisa berhenti gitu ya. Kalian tidak bisa berhenti dan kalian harus tetap berusaha gitu ya. Lalu intinya kalian seperti memutar roda keberuntungan di sini dengan agak sedikit gambling gitu ya. Itu. Oke, saya akan mencoba untuk mengklarifikasi lebih lanjut ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi lebih lanjut untuk energi Ace of Swords, Nine of Wands, dan Wheel of Fortune. Iya, kalian seperti mendapatkan apa ya? Ketika kalian disodori sesuatu gitu ya. Ketika kalian disodori sesuatu ada seseorang yang mendekati kalian di mana orang ini mungkin di masa lalu sudah menjadi penyebab sakit hati dari kalian dan traumatis kalian. Kalian di sini seperti intinya berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk menghindar gitu ya. Dan di sini saya juga merasakan kalian take up arms ya dengan adanya Ace of Swords di sini. Kalian istilahnya mengambil senjata dan kemudian kalian berusaha untuk maju gitu ya, maju meskipun dalam kondisi kalian di sini tidak sepenuhnya fit gitu ya. Kalian melakukan agak sedikit gambling di sini dengan adanya Wheel of Fortune dan akhirnya memang benar-benar memutar roda keberuntungan kalian itu ya dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Ace of Swords, Nine of Wands, dan Wheel of Fortune, Ten of Cups.
Ya ini kaitannya dengan keluarga. Lalu kemudian Knight of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini. Di sini lalu kemudian Six of Pentacles, gitu ya. Oke, Six of Pentacles. Bottom of the deck, Eight of Pentacles lagi ya keluar ya. Ya, jadi tampaknya di sini kalian seperti mengusahakan sesuatu ya dengan adanya Eight of Pentacles yang muncul 2 kali di sini ya. Kalian seperti mengusahakan sesuatu entah apa gitu ya, dan kalian di sini intinya kalian pergi menuju sebuah keputusan di mana sebenarnya kalian di sini sedang tertatih-tatih gitu ya, kan di sini pun dalam kondisi lelah dan kondisi istilahnya lagi tersakiti gitu ya, tapi kalian di sini seperti memaksakan diri untuk keep going gitu ya. Kalau misalnya ini kaitannya dengan asmara, berarti kalian tetap berusaha untuk ya sudah, ayo kita menikah gitu ya, ayo kita berkeluarga, menjalin sebuah keluarga gitu ya. Itu energinya seperti itu, dan akhirnya kalian pun dengan adanya itu merubah nasib kalian, teman-teman Cancer ya, dengan kalian memberanikan diri gitu ya untuk intinya tetap keep going gitu ya. Dan bisa jadi juga dengan adanya kartu Ten of Cups di sini ya, kalian berusaha mati-matian untuk mempersembahkan diri kalian kepada keluarga kalian gitu ya. Dalam artian di sini intinya ya kalian di sini seperti membagi-bagi ya. Saya merasakan adanya energi, intinya kalian hanya ingin semua setara. Semua kebaikan yang kalian berikan kepada orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian itu setara. Jadi tidak ada yang kalian anak emaskan, juga tidak ada yang kalian anak tirikan, gitu ya. Jadi intinya semua di sini mendapatkan bagiannya, gitu ya. Dan bisa jadi juga di sini kalian memilih ya, seperti memilih sebuah kondisi atau sebuah keluarga di mana di sini kalian seperti ya memiliki seperti keluarga lain ya. Dalam artian gini, saya merasakan adanya energi di mana contohnya seperti ini. Ada seorang anak gitu ya, ada seorang anak atau ada seorang anak sekolahan mungkin ya, kaitannya dengan pertemanan gitu ya. Anak ini punya keluarga gitu ya, anak ini punya keluarga, tapi dia di luar rumah dia juga punya teman-teman yang juga dia anggap keluarga gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti memilih ya, keluarga mana yang akan kalian rawat, yang akan kalian nurture gitu ya, relasinya, hubungannya gitu ya, dimana kalian di sini hanya akan merawat atau istilahnya hidup bersama keluarga yang istilahnya yang keluarga yang kalian sukai gitu ya, yang membuat hati kalian tenang, bahagia gitu ya. Jadi intinya kalian di sini kalau misalnya ya itu tadi ya kondisinya ya, kalau kalian berada pada dalam situasi kalian punya keluarga asli tapi di luar rumah kalian memiliki teman-teman atau rekan kerja yang kalian anggap keluarga gitu ya, kalian akan lebih memilih teman-teman ya. Jadi kalau memang kalian lebih nyaman bersama teman-teman kerja atau teman-teman sekolahan gitu ya, karena kalian menganggap itu adalah tempat atau keluarga yang nyaman buat kalian, maka kalian akan lebih condong ke situ. Intinya seperti itu ya energinya ya. Atau kalau kalian lebih senang sama keluarga yang di rumah ya, kalian akan ke rumah gitu ya. Kalian tidak akan memedulikan keluarga kalian yang ada di luar atau yang kaitannya dengan teman-teman kalian gitu ya. Itu. Dan ini adalah pemberian semesta sendiri ya. Jadi intinya kalian di sini mengejar memang benar-benar apa yang kalian inginkan gitu ya. Itu. Jadi kalau teman-teman di sini kaitannya dengan asmara ya, bisa jadi kalian di sini memutuskan untuk menikah meskipun
gitu ya. Meskipun kalian di sini sedang berjuang keras untuk bertahan hidup, berjuang keras untuk apapun itu ya kondisinya ya, kalian memutuskan untuk iya ayo kita nikah kan gitu ya, dengan adanya energi Ace of Cups di sini ya. Dan kalian membuktikan itu ke pasangan kalian ya dengan adanya kartu receive di sini ya. Itu ada sebuah pembuktian energi di sini ya, yang sangat kental sekali bagi teman-teman Cancer. Dan teman-teman Cancer ya, mau dibuktikan seperti apapun ya, pertanyaannya adalah apa fungsinya sebenarnya buat kalian gitu ya, dalam artian begini, kalau misalnya itu hanya sekedar kalian untuk mencari validasi ya, sebaiknya jangan sampai mengorbankan energi kalian ya. Tapi kalau memang ini tujuannya adalah mulia dan memang benar-benar ini adalah demi kebaikan kalian gitu ya, tidak hanya sekedar validasi, jadi ada tujuan yang lebih tinggi daripada itu, maka ya silakan gitu ya, do it, lakukan gitu ya. Itu oke. Mari kita ini tadi bottom of the deck Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini orang yang sangat nurturing sekali ya. Ini Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn energi ya. Dengan adanya Queen of Pentacles di sini. Ya, di sini banyak sekali kucing hitam ya di sekitarnya ya. Dimana intinya di sini saya merasakan bahwa ya meskipun kalian dikelilingi oleh istilahnya orang-orang yang mungkin membuat kalian jengah, membuat kalian terbeban, mengganggu kalian gitu ya, tapi kalian di sini seperti tetap tenang gitu ya. Itu ya, kalian seperti tetap tenang dan merasa istilahnya ya sudah ya mau ya apa lagi gitu ya. Mereka memang seperti itu kan gitu. Jadi intinya energinya itu seperti itu dan kalian tetap merawat mereka gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita masuk untuk mengklarifikasi energi The Hierophant di masa yang akan datang, kaitannya ini apa. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Hierophant di sini. Oke. The Hierophant di sini diklarifikasi dengan The Justice, Libra energi ya. Lalu kemudian Six of Swords. Ya, nice. Lalu kemudian The Stars, Aquarius energi ya. Ya, bottom of the deck Ace of Cups lagi ya. Jadi kalian di sini ya, saya merasakan di sini ya, kalian di sini di masa lalu ya, di masa lalu di sini berusaha untuk memanifestasikan sesuatu gitu ya. Memanifestasikan sesuatu dan intinya kalian berusaha keras intinya ya di masa lalu gitu ya. Ada sebuah hal yang kalian usahakan di masa lalu gitu ya, itu adalah sebuah bentuk dari rasa cinta kalian gitu ya. Lalu kemudian di masa sekarang gitu ya, kalian mempersembahkan hasil dari pekerjaan kalian tersebut ya kepada apapun ini ya, keluarga, hubungan, asmara, atau apapun itu, dan kemudian di masa yang akan datang gitu ya, itu akan sealing itu maksudnya akan mengunci komitmen kalian gitu ya di masa yang akan datang. Bisa jadi kalian nanti pun di masa yang akan datang akan menikah ya, dengan adanya energi The Hierophant and the Justice di sini ya. Jadi The Hierophant di sini ya diklarifikasi dengan bottom of the deck-nya adalah Ace of Cups. Ya, kembali lagi di sini orang ini seperti membawa cups yang berisi air, seperti mempersembahkan sebuah minuman gitu ya. Dan ini saya juga melihat seperti orang ini tuh seperti memegang cup sebenarnya teman-teman, tapi di intuisi saya orang ini seperti memegang sebuah paket bunga gitu ya, paket bunga pernikahan gitu ya. Itu. Dan itu didukung sendiri oleh semesta ya. Ada dua merpati di sini. Ini adalah roh dari semesta ya. Kalian seperti dibimbing di sini ya untuk mempersembahkan usaha kalian atau cinta kalian gitu ya kepada seseorang atau sesuatu gitu ya, atau keluarga atau komunitas gitu ya, apapun itu ya. Dan di sini kalian sealing kontrak ya dengan adanya The Justice di sini ya.
kalian berkomitmen, kalian akhirnya mungkin menikah, kalian akhirnya mungkin untuk menyatakan kesetiaan kalian kepada komunitas ini, nggak tahu apa, lalu kalian pergi, ya. Pergi itu pun kalian seperti tidak banyak menginformasikan ini kepada orang-orang atau kerabat kalian ya, dengan adanya Six of Cups di sini ya. Di sini ada full moon ya. Ada full moon, bisa jadi full moon terdekat adalah full moon di Capricorn ya, mungkin di akhir bulan nanti ya. Itu kalian akan pergi dan kemudian kalian akan mengejar apa yang menjadi impian kalian ya. Dengan adanya kartu The Stars di sini ya. Itu. Oke. Itu. Mari kita dengarkan saran dari semesta ya terkait hal ini ya. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Cancer di sini. Oke, terima kasih. Kata semesta yang pertama, Knight of Cups, nice. Lalu kemudian Eight of Wands ya, storm warning ya. Eight of Wands. Lalu kemudian The Emperor, Aries energi. Knight of Cups jadi adalah energi kalian ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, bottom of the deck, Nine of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Nine of Cups di sini ya, itu seperti kalian di sini disetujui ya manifestasi kalian ya dengan adanya Nine of Cups di sini, dari posisi saran dari semesta dengan adanya bottom of the deck-nya. Gitu ya, semesta seperti menyetujui manifestasi kalian, keinginan kalian gitu ya. Dan kalian di sini diminta untuk dengan sungguh-sungguh gitu ya, menyatakan istilahnya menyatakan kesungguhan kalian atau kesanggupan kalian untuk menerima apapun ini yang kalian manifestasikan dengan adanya Knight of Cups di sini ya. Lalu kemudian kalian mempersatukan energi kalian kepada satu titik gitu ya, dan kalian menyatukan banyak hal dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Ada sebuah, saya merasakan adanya sebuah storm warning ini lebih pada seperti keramaian ya, dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Itu adalah keramaian atau sesuatu hal yang memang sengaja disajikan atau istilahnya diizinkan oleh semesta untuk terjadi dalam kehidupan kalian, itu untuk intinya membersihkan atau mewujudkan apa yang menjadi manifestasi kalian ini ya. Lalu kemudian dengan adanya energi The Emperor di sini, kalian diminta untuk bersiap-siap dan taking your power gitu ya, bersiap-siap untuk menerima apapun itu gitu ya. Dengan adanya energi The Emperor di sini, kalian menjadi in your power gitu ya. Kalian mengambil alih kekuatan kalian. Ya, ini akan menguatkan kalian ya. Intinya itu. Oke. Mari kita lihat untuk moonologi oracle-nya bagi teman-teman Cancer di sini. Jadi di sini usaha kalian tidak terbuang sia-sia ya, teman-teman Cancer ya. Usaha kalian tidak terbuang sia-sia. Semesta sendiri yang turun tangan untuk menyampaikan apa yang kalian inginkan tersebut ya. Saya merasakan di sini ini adalah hadiah ulang tahun dari semesta ya, untuk kalian ya. Memang datangnya dalam bentuk storm warning, tapi saya merasakan di sini adalah sebuah energi di mana ini energi yang kalian inginkan sejak lama gitu ya. Usaha yang kalian jalankan dari sejak lama, dan di season kalian ini semesta seperti memberikan apa yang kalian inginkan tersebut dalam bentuk hadiah ulang tahun, sebagai hadiah ulang tahun gitu ya. Oke. Moonologi untuk teman-teman Cancer di sini adalah Waxing Moon, the energy is gaining momentum. Ya, tidak lama lagi ya teman-teman Cancer ya, saya merasakan di sini ada kaitannya tadi ya dengan adanya
kartu Six of Swords gini ya. Six of Swords di sini adalah bergerak menuju kedamaian ya. Ada di full moon gitu ya, di full moon di Capricorn terdekat. Silakan lihat ya, kemungkinan minggu depan mungkin ya, full moon di Capricorn gitu ya. Mungkin pada saat itu ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, dimana kalian akhirnya bisa berpindah atau istilahnya mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya, dan energinya sudah kalian rasakan dari sekarang ya. Itu oke, mari kita lihat animal spirit oracle bagi teman-teman Cancer di sini. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih. Cancer, kalian mendapatkan spirit Ram, perseverance. Jadi kalian diminta untuk bertahan ya di sini ya. You have many gift. Oh iya, Ram, Capricorn energi. Full moon in Capricorn ya. Silakan dicek ya nanti kira-kira tanggal berapa full moon in Capricorn. Setahu saya sih minggu depan ya, akhir bulan gitu ya. Itu nanti mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu ya dengan pada saat di full moon di Capricorn di situ ya. Ram, perseverance. You have many gift. Kamu memiliki banyak talenta gitu ya. Tidak ada permasalahan yang bisa mengalahkanmu. No problem can withstand the power of your mind. With patience, you can reach your mountain top. Dengan kesabaran, kamu akan bisa mencapai puncak gunungmu. Never give up and good luck will follow. Jangan menyerah dan keberuntungan akan menyertaimu. Gitu ya. Wheel of Fortune ini tadi ya. Ini tadi ya. Jangan menyerah, maka good luck will follow. Ya. Itu, jadi kalian seperti sekarang sedang berjuang untuk mengusahakan sesuatu gitu ya, dengan adanya Ram perseverance energi di sini. Oke ya, itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya bagi teman-teman Cancer yang sedang berulang tahun di minggu ini ya. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga semakin sukses apapun itu kondisinya kalian ya. Terima kasih ya teman-teman Cancer yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, hype, dan subscribe-nya gitu kan ya. Sampai jumpa di bacaan Cancer yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Cancer. Terima kasih, salam satu semesta.